Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan anak-anak sekalian yang berbahagia? Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang ada di rumah dan anak-anak sekalian yang Ibu cintai, tentunya anak-anak masih hafal dengan Ibu Dadah ya. Alhamdulillah masih ada yang hafal, tapi tidak apa-apa. Ibu perkenalkan lagi ya. Perkenalkan, nama Ibu Dadah Kholidah, bertugas di SD Sukapura 3, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, tugas sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Kota Cirebon. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, dalam kondisi pandemi COVID-19, jangan lupa ya anak-anak harus selalu menjaga kesehatan badan kita, harus menjaga kesehatan lingkungan kita. Dengan cara apa anak-anak? Tidak lupa Bu Dadah, tidak bosan-bosannya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker apabila anak-anak akan keluar rumah atau sedang berada di rumah pun. Ya. Kemudian anak-anak juga jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Jangan diobok-obok ya. Nah, kemudian supaya imun kita bertambah sehingga penyakit tidak gampang masuk, maka anak-anak biasakanlah untuk selalu berolahraga. Kemudian untuk saat ini anak-anak lebih baik diam di rumah. Jangan banyak main keluar. Dan yang terpenting juga anak-anak untuk selalu tetap menjaga jarak anak-anak dengan yang lain. Jangan terlalu berdekatan. Karena khawatir nanti cipratannya akan mengenai tubuh kita ya. Kemudian yang terakhir juga tak lupa, dan ini yang paling penting, kita harus selalu berdoa kepada Allah ya. Kita berdoa juga bersama-sama ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera hilang sehingga kita bisa belajar kembali di ruangan kelas. Apalagi mungkin anak-anak yang kelas 1 belum semuanya mengenal dengan teman-teman ya. Karena begitu masuk anak-anak belum boleh untuk belajar di dalam kelas. Hanya berkenalannya lewat WhatsApp grup itu saja ya. Jadi belum bertemu secara langsung. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar segera COVID-19 ini hilang semuanya. Sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar kembali di dalam ruangan kelas. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh ini, mari kita berdoa untuk belajar dulu ya anak-anak ya. Nah, kita mulai berdoa dulu ya. Sudah siap ya anak-anak? Coba yang masih belum dipersiapkan dulu ya. Yuk kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan dimulai berdoa, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pemirsa di rumah dan anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padane. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Ibu yakin anak-anak sudah mempersiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, kemudian pensilnya, penghapusnya, Ibu yakin semuanya. Dan tolong
mamah papahnya, ayah bundanya, umi abinya untuk bisa mendampingi anak-anaknya supaya anak-anak belajarnya menjadi semangat ya. Semangat pagi kan semuanya? Iya ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca surat-surat pendek pilihan dulu ya. Hari ini kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah saja ya. Pasti Ibu yakin anak-anak semuanya sudah banyak yang hafal. Karena surat ini selalu kita baca setiap hari ketika kita akan sholat. Ketika kita sholat dan setiap rakaat kita baca ya. Jadi surat ini anak-anak harus hafal. Kita baca bersama-sama ya. Dahulukan dengan ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah hari ini kita sudah berdoa, sudah membaca surat-surat pendek. Mudah-mudahan jalan kita menuju kebaikan akan lebih mudah ya anak-anak. Anak-anak sekalian, hari ini Bu Dada akan menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Apa sih kasih sayang Allah itu? Tapi sebelumnya Bu Dada akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Diharapkan anak-anak sesudah mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, anak-anak mampu meyakini akan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian anak-anak juga diharapkan bisa melafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan benar. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan kasih sayang Allah dengan benar. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa tercapai ya anak-anak ya. Ya, anak-anak sekalian, minggu yang lalu masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Minggu yang lalu Bu Dada sudah pernah menjelaskan tentang kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan, yang menjadi contoh untuk kita atau sebagai uswatun hasanah. Hari ini Bu Dada menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Coba kita perhatikan dulu ya. Perhatikan tubuh kita. Allah memberikan apa saja dalam tubuh kita. Allah memberikan anggota tubuh kita sempurna, alhamdulillah. Allah memberikan mata, sepasang mata, bisa melihat indahnya pemandangan alam, anak-anak bisa melihat tulisan. Nah, itu adalah sebuah kasih sayang dari Allah. Kemudian anak-anak juga bisa mempunyai tangan yang lengkap, mempunyai telinga, bisa mendengar. Kemudian diberi lidah di dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk bisa merasakan manisnya, pahitnya, asinnya. Tuh, Masya Allah. Semua yang ada dalam tubuh kita itu kalau dihitung-hitung tidak akan terhitung kasih sayang Allah. Begitu juga dengan bentuk tubuh kita yang begitu sempurna, yang begitu bagus. Coba bayangkan sekarang, kalau umpamanya mata kita letaknya di atas. Gimana ya, kelihatannya bagus apa kurang bagus? Atau umpamanya hidung kita, lubang hidungnya menghadapnya kemana? Ke bawah ya? Coba kalau lubang hidungnya ke atas. Kalau hujan, apa tuh yang terjadi? Kayaknya masuk semua ya ke dalam
hidung kita. Nah itu hal-hal kecil itu tidak kita rasakan ya. Sebenarnya kasih sayang Allah itu sangat-sangat banyak. Itu dalam tubuh kita. Sekarang kasih sayang Allah juga. Nah ini coba anak-anak, gambar apa ya ini ya? Iya, itu adalah gambar tata surya. Ada matahari, ada planet-planet, diantaranya planet bumi yang kita tempati hari ini sekarang ya. Dan isinya, kemudian ada planet yang lain, ada bintang, langit ya. Kemudian kita perhatikan lagi, ini gambar apa nak? Iya, ini di sini banyak sekali hewan-hewan bermacam-macam. Ada hewan piaraan juga ada ya. Tuh, bahkan ada hewan yang di hutan. Kemudian ada apa lagi? Ada sungai, ada gunung yang menjulang tinggi, ada batu-batu, ada sungai. Di dalam sungai itu ada kehidupan lagi ya nak ya. Ada apa tuh di dalam itu? Ada hewannya, ada ikan-ikan yang mungkin jutaan macamnya ya. Dan di dalamnya macam-macam ada batu karangnya. Nah itu semua adalah karena kasih sayang Allah. Semua Allah berikan yang ada di alam semesta ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia. Silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jaga dengan sebaik-baiknya, lestarikan. Jangan sampai dirusak. Itu adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Apa sih syukur? Syukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Makanya manfaatkan segala sesuatunya dengan baik, dengan bijak, jangan dirusak. Ya, itu adalah kasih sayang. Oh iya nak, kasih sayang. Berarti ada dua kata ya. Ada kasih dan sayang. Kasih itu apa artinya? Kasih itu memberi. Sayang itu perasaan sayang ya. Nah, anak-anak sekalian, berkenaan dengan sifat tadi kasih sayang Allah, ini terdapat dalam Asmaul Husna. Ibu yakin anak-anak sering mendengar kata Asmaul Husna. Ya, hari ini Bu Dada akan menitik beratkan kepada kasih dan sayang, sifat kasih dan sayang, yaitu ada dalam Asmaul Husna. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran nih, Arab? Apa nih bacaannya? Iya, Ar-Rahman. Iya, dan sifat Ar-Rahim. Nah, hari ini Bu Dada hanya akan menjelaskan dua Asmaul Husna. Sebenarnya apa ya Asmaul Husna itu? Iya, oh iya. Sebenarnya apa ya Asmaul Husna? Nanti akan Ibu jelaskan. Tapi kita nyanyi bareng-bareng dulu ya, supaya semangat. Kayaknya masih lemes ya. Udah sarapan semuanya ya? Iya, yuk kita nyanyi bersama-sama, kita lantunkan dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kita ya. Anak-anak, yuk kita bersama-sama untuk melantunkan, menyanyikan Asmaul Husna. Saya. Ya, ya. Bu yakin anak-anak semuanya sudah bisa, sudah hafal dengan nada-nada yang macam-macam ya. Ya. Rohman ya Roh. Nih, di sini coba kita perhatikan. Ah iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Bari.
Anak-anak, tadi kita sudah melantunkan Asmaul Husna. Ibu yakin ada beberapa anak yang sudah hafal dengan Asmaul Husna itu ya anak-anak. Nah, silakan hafalkan dan amalkan apa yang ada dalam Asmaul Husna itu. Anak-anak sekalian, nah sekarang ke Asmaul Husna ya. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab. Ada kata asmaul dan kata husna. Asmaul artinya adalah nama-nama. Sedangkan husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau boleh juga nama-nama Allah yang baik atau indah ya. Sebenarnya ada berapa Asmaul Husna? Asmaul Husna itu sebenarnya banyak, ada 99. Tadi sudah kita nyanyikan ya. Tapi hari ini kita akan belajar 2 sifat Asmaul Husna saja, yaitu kasih dan sayang. Yaitu tadi apa anak-anak? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, coba Ar-Rahman. Perhatikan anak-anak tulisan Ar-Rahman. Ada huruf apa saja di situ nak? Iya, ada tulisan alif, lam, ro, ha, mim, dan nun. Bu yakin anak-anak pasti sudah mengerti. Ya anak-anak, pemirsa yang ada di rumah dan anak-anak sekalian yang ibu cintai, program pembelajaran jarak jauh akan kembali sesaat lagi. Pemirsa di rumah dan anak-anak sekalian, kembali kita ikuti program jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTP Langka Padane. Kita lanjutkan ya anak-anak, tapi kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat, semangat, harus semangat ya anak-anak, bangun ayo, jangan loyo duduknya ya, yang tegak anak-anak. Anak-anak kita lanjutkan ya. Tadi yang pertama Asmaul Husna apa ya? Asmaul Husna Ar-Rahman. Apa sih Ar-Rahman? Ar-Rahman itu artinya bahwa Allah itu Maha Pengasih atau Allah itu Maha Pemurah. Yang bagaimana Maha Pengasih atau Maha Pemurahnya Allah? Nah, anak-anak coba kita perhatikan. Tuh, ada gambar apa? Ada gambar manusia, gambar orang kita termasuk ya. Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Itu adalah dengan penuh kasihnya. Allah mempunyai sifat, Allah mempunyai Asmaul Husna Ar-Rahman, itu diberikan kepada seluruh makhluk. Baik itu makhluk manusia, baik itu hewan, atau tumbuhan dan makhluk yang lain. Ulangi ya anak-anak ya. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih atau Maha Pemurah. Maha Pengasihnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk yang lainnya. Dan juga sifat pengasih Allah atau Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Baik itu yang suka melaksanakan ibadah atau yang ingkar. Baik itu orang Islam atau non-Muslim. Non-Muslim itu siapa? Kalau di Indonesia kan ada apa saja tuh agamanya? Ada selain agama Islam, ada Hindu, ada apa lagi? Buddha, kemudian ada Kristen, ada Protestan, dan ada Konghucu. Jadi Allah itu memberikan kasih, memberikan sifat
Ar-Rahman, kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun tidak. Allah itu tidak pilih kasih, semuanya diberikan kasih sayang. Ya. Kemudian apa buktinya kalau Allah memberikan kasih sayang kepada semuanya? Tadi Bu Dada sudah menceritakan kita manusia sudah diberikan apa oleh Allah kasih sayang? Anggota tubuh yang begitu lengkap, yang begitu sempurna. Allah juga sudah memberikan kehidupan, contoh ke dalam tumbuhan nih. Anak-anak bisa tahu tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh karena apa? Karena Allah memberikan kasih sayang dengan menurunkan hujan. Dengan hujan itu tanah menjadi subur, kemudian hiduplah tanaman. Tapi ternyata ada juga tanaman yang hidupnya di padang pasir tapi bisa tumbuh. Nah itu kasih sayang Allah tuh begitu kemana-mana, meliputi semuanya. Kemudian apalagi Allah itu selain kepada tumbuhan juga kepada hewan. Memberikan kehidupan kepada hewan. Coba anak-anak suka merhatikan tidak? Cacing. Cacing adanya di mana ya tinggalnya? Di tanah Bu, biasanya saya korek-korek tanah. Buat apa? Buat mancing. Nah ya buat umpan mancing, korek-korek. Kok cacing itu di dalam tanah tapi bisa hidup ya? Nah itu karena kasih sayang Allah. Cacing tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya ngesot-ngesot tapi bisa hidup. Kemudian Allah juga memberikan rizki. Rizki kepada semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Yang termasuk makhluk hidup ya. Nah apa contohnya? Coba anak-anak juga perhatikan. Cacing tadi bisa hidup. Kemudian ada cicak lagi. Cicak tinggalnya di mana? Biasanya nempel di mana tuh kalau cicak? Di tembok ya. Suka ada di tembok. Kok bisa hidup ya? Terus makanannya apa? Nyamuk, serangga yang terbang. Padahal makhluk kecil. Begitu juga ayam, tidak punya kaki, tidak punya tangan, maaf ya. Tapi bisa makan, bisa hidup. Allah itu sudah memberikan kasih sayang yang begitu luas. Kemudian apalagi ya yang tidak terhingga? Kesehatan. Kita alhamdulillah hari ini masih bisa belajar, masih bisa menghirup udara segar. Itu adalah nikmat dari Allah, diberikan kesehatan. Bahkan bukan manusia saja yang diberi kesehatan. Hewan juga, begitu hewan sakit karena kasih sayang Allah bisa sembuh dengan sendirinya. Padahal mungkin tidak diobatin ya. Kalau manusia kan berusahanya, berikhtiarnya dengan berobatnya. Itu banyak sekali. Kemudian ada lagi untuk manusia diberi apa tuh? Diberi akal pikiran. Kita dengan akal pikiran bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya manusia harus mau menyebarkan kebaikan. Jangan banyak berbuat salah ya. Ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki ya. Anak-anak sekalian, nah sekarang kalau kita yakin akan Asmaul Husna Ar-Rahman atau Maha Pengasih, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Ibu Dadah hanya memberikan beberapa contoh saja. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Iya, gambar yang sedang menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, apa yang kita lakukan kalau ada teman atau orang lain yang jatuh dari sepeda? Apa membiarkan? Oh no, tidak ya. Kita harus mau menolongnya. Jangan mentertawakan. Kadang kalau teman kita ada yang jatuh, diketawain ya, ditertawakan. Bagus tidak itu anak-anak? Oh jelek ya, itu tidak baik. Kita harus mau menolongnya ya. Kemudian kalau sudah menolong, kita bagaimana? Kalau ada obat, kita obatin. Kita elus-elus ya supaya rasa sakitnya berkurang. Kita obatin. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita itu bisa membantu teman kita yang sedang kesakitan. Kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu memberi, bersodakoh. Kita mempunyai sedikit rezeki, apalagi mempunyai banyak rezeki. Sisihkan uang kita, berikan sodakoh. Kata Allah, kalau kita bersodakoh, kita memberikan, kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat Allah kepada kita. Ya, amin ya robbal alamin. Ibu yakin anak-anak soleh, anak-anak solehah
mau berbagi, mau memberi. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu. Nah, berikutnya sekarang Asmaul Husna yang kedua, yaitu coba baca nih. Ibu yakin anak-anak yang sudah pintar ngajinya sudah gampang bacanya. Ar-Rahim. Atau kalau disukunkan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim itu artinya Allah Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Penyayang. Ulangi anak-anak, apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Yang bagaimana Maha Penyayang Allah? Coba kita perhatikan. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi kalau Ar-Rahman itu sifat kasih mengasihi Allah itu untuk seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang yang bertakwa, hanya untuk orang yang soleh, solehah. Apa itu yang beriman anak-anak? Beriman itu, iman itu artinya percaya. Bu yakin anak-anak sudah hafal rukun iman. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, orang yang beriman itu orang yang percaya kepada akan adanya apa yang pertama rukun iman? Iya, kepada Allah. Kepada Allah ya, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman ya. Kemudian orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu yang melakukan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa nak? Bagus, ada 5. Apa saja? Allah memberikan sifat Ar-Rahim kepada orang yang membaca 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian apa tuh? Membayar zakat, kemudian anak-anak berpuasa wajib, yaitu puasa apa? Puasa Ramadan, dan kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Nah, itu sifat Allah Ar-Rahim diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan satu lagi yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ibu yakin anak-anak tahu apa sih yang diperintahkan Allah? Banyak ya yang diperintahkan Allah. Tapi kita harus menikmatinya. Kita harus mau sholat, anak-anak rajin mengaji, rajin belajar, patuh orang tua, patuh kepada guru, menghormati orang lain, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan Allah juga ada larangannya ya. Apa diantaranya? Diantaranya Allah melarang kita untuk tidak berbohong, apalagi untuk tidak menyontek. Banyak sebenarnya ya, silahkan nanti sebutkan. Di sana di depan mamahnya, apa perbuatan yang baik, apa perbuatan yang buruk. Perbuatan yang perintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi anak-anak sekalian, Allah mempunyai sifat Ar-Rahim itu hanya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, juga kepada orang yang beramal soleh. Nah, kalau kita meyakini akan Asmaul Husna Ar-Rahim, apa yang harus kita lakukan? Contoh perbuatannya. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Anak-anak harus mau menjaga diri kita sendiri dengan pola makan yang baik, makanan yang sehat, yang bersih juga yang halal. Ya, kemudian anak-anak juga harus istirahat yang cukup. Jangan waktunya digunakan untuk bermain terlalu banyak. Apalagi sekarang anak-anak sudah tidak heran memegang handphone. Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, gunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Kalaupun anak-anak pengen bermain game, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak terus-terusan digunakan untuk menggunakan HP untuk bermain
hakim. Gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kita juga harus rajin berolahraga. Kemudian bentuk kasih sayang kita, contoh kasih sayang kita bahwa kita meyakini akan Ar-Rahim Allah, yaitu dengan menyayangi orang tua kita. Ini salah satu contohnya, yaitu dengan membantu orang tua. Ada seorang perempuan yang membantu mencuci baju. Laki-laki juga tidak ada salahnya mencuci baju ya, semampunya anak-anak. Anak-anak kelas 1, Bu, saya bisanya nyapu ruangan sendiri, kamar. Bagus, sudah hebat. Bu, saya bisanya bantuin mamahnya ngelipetin baju. Good, itu juga hebat ya. Anak-anak ibu semuanya soleh-solehah dan hebat-hebat ya. Apalagi? Nah, bukti kita meyakini Ar-Rahim atau Maha Penyayang, yaitu apabila ada teman kita yang sedang kesulitan, apabila ada teman kita yang sedang sakit, maka hendaknya kita menengoknya. Dan jangan lupa mendoakannya supaya segera sehat, segera sembuh kembali dan bisa bermain lagi ya. Nah, berikutnya apa? Ini adalah salah satu kasih sayang, salah satu penyayang kita kepada hewan. Ya, kepada hewan dengan cara apa? Nah, ya, kemudian ada juga kasih sayang kita kepada tumbuhan. Ya, Bu yakin anak-anak sudah tahu apa yang harus kita lakukan kepada tumbuhan yang ada di sekitar rumah ya. Nah, Ar-Rahman, kita ucapkan dulu ya, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Iya, bagus. Nanti anak-anak hafalkan ya semuanya. Nah, untuk lagu nanti saja. Sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini anak-anak? Kesimpulan hari ini adalah bahwa Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Maha Penyayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa dan melakukan amal soleh. Dan yang terakhir, sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan kasih sayang yang sudah diberikan, maka kita juga harus saling mengasihi, saling menyayangi kepada seluruh makhluk. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu harapkan anak-anak bisa memahaminya, bisa melaksanakannya sedikit demi sedikit di rumah atau di lingkungan yang lainnya ya. Mari kita tutup pembelajaran jarak jauh ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak dan pemirsa yang ada di rumah, kita ikuti pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.